Gym. Hari ini gua bakal review satu tempat gym. Kita bakal agak jauh mainnya hari ini karena biasanya kita review di sekitar Tangerang. Tapi kita hari ini bakal jalan-jalan ke Jakarta Barat. Nah, ada satu tempat gym di sana namanya Fever Gym. Kita dapat panggilan untuk minta di review di sana seperti apa tempatnya dan alat-alatnya seperti apa. Gue juga belum pernah datang ke sana. So, stay tune, kita bakal lihat seperti apa di sana ya. Sekarang kita sudah sampai di Fever Gym di Jakarta Barat ya. Sekarang kita mau langsung lihat bagaimana isi dalamnya dan bagaimana alat-alat yang ada. Sekaligus nanti kita juga bakal interview owner dari tempat gym ini ya. Oke, ikutin gua. Oke sobat, sekarang gua udah di dalam Fever Gym di Jakarta Barat. Nah, sekarang gua bakal interview ownernya Fever Gym langsung ya. Halo, dengan kau siapa? Hendra. Ya, Bang Hendra. Kau Hendra, apa kabar? Baik. Ya, kok di sini kan alatnya saya lihat kan cukup bagus nih ya. Kenapa sih pemilihan alatnya sebenarnya ngambil dari Bodytech? Terus ada beberapa juga saya lihat ada Impulse juga. Oke. Yang pertama sih hobi. Iya. Oke, jadi asal motor saya buka ini karena hobi. Oh, hobi ya? Ya. Saya udah latihan, udah fitness itu pertama itu sekitar 1 Agustus tahun 99. Wow, udah lama banget ya? Ya, itu pas dari lulus SMA. Oh, lulus SMA? Ya. Nah, ketika kita olahraga memang lebih sehat sih, banyak gunanya buat tubuh. Iya. Nah, betul. karena hobi, karena senang sebenarnya waktu itu ada suatu mimpi sih. Saya pikir kalau begini mendingan Buka. kita buka fitness gitu. Iya. Nah, sekian puluh tahun kemudian akhirnya kesampaian kita buka. Tahun berapa tuh? Tahun 2015. Tahun 2015, berarti kurang lebih Fever Gym ini udah 5 tahun ya? 5 tahun. Iya, oke. Nah, jadi ketika awal buka sebenarnya cuma iseng-isengan hobi. Kita sebenarnya pengen cari alat yang murah. Iya. Alat yang murah, cuma kita pikir-pikir lagi pakai yang murah karena kita juga pemain. Oh gitu. Karena kalau di pinggir-pinggir biasanya di ruko-ruko itu alat-alatnya emang ya kalau dibilang ya alat lokal ya. Ya. Tapi kan ini kalau saya lihat itu kan alatnya alat komersial udah import lah ya. Bodytech, Impulse itu kan udah termasuk alat-alat yang kelas A lah ya. Ya karena itu kita pikir mau yang murah, coba kita lihat lagi beli yang murah tapi kalau kepuasannya rendah, Iya. sayang gitu loh. Iya. Karena balik lagi kita juga hobi, jadi kita kita juga gitu loh. Jadi ya kenapa nggak sekalian? Akhirnya sehingga kita benar
Ternyata alat yang seperti ini 4 kali lipat dari Kalau boleh tahu tuh, apa bedanya alat lokal dengan alat luar? Satu aja. lebih presisi lah. Kalau main lebih presisi lah. Kalau yang saya rasain ya. Tapi kalau kita tanya-tanya member di sini, ya mereka kalau udah sekian waktu pernah bisnis, Ya. mereka akan bilang gitu, lebih kena, lebih kiri kanannya lebih tepat lah, lebih Iya. seimbang. Jadi invest yang cukup besar demi mendapatkan orang latihan lebih baik gitu ya. Oke. Terus di sini juga saya lihat alat-alatnya udah mencakup seluruh bagian otot ya. Ada back, ada buat kaki juga, ada juga buat chest gitu. Tapi cuman yang favorit di sini orang-orang pakai apa ya, Koy? Boleh tahu? Kalau saya lihat ya, kalau beberapa member kalau perempuan mereka lebih ke kaki gitu. Oh, lower body. Oke. Kalau laki-laki mereka lebih, kalau bodybuilder mereka lebih keseimbangan dari atas ke bawah. Oke. Nah, tapi ada juga sebagian yang mungkin usianya atas, mereka cuma buat sehat. Oke. Kita lihat. Akhirnya memang kita lengkapin gitu loh. Oh iya. Karena segmen market itu juga macam-macam. Oh jadi awal Fever Gym ini buka, alatnya belum sebanyak ini ya? Awalnya kita yang inti aja. Oh, oke. Lama-lama kan ada request satu. Jadi kita penuhin lah. Nah, Fever Gym ini kan udah cukup lama nih, 5 tahun. Nah, sekarang ini nih di Indonesia nih lagi mulai berjamur nih. Kok nih, ada tempat gym baru, ada tempat gym baru, ada tempat gym baru. Sebenarnya ada nggak sih tips-tips buat para pengusaha olahraga yang baru nih, biar kita bisa langgeng tuh gimana sih sebenarnya? Yang pertama sih, jangan lihat sisi bisnis lah. Pertama kayak hobi dulu lah. Kamu suka di situ, Ya. jalanin. Nah, karena kalau kamu balik sisi bisnis dulu pertama, baru hobi. Ya karena kan ini backup poinnya tuh nggak seperti kita dagang gitu. Oke. Dan investnya itu kalau kita benar-benar all out itu tinggi sekali. Wih, iya ya, tinggi sekali ya Iya. kalau alatnya. Karena di sini nggak cuman alatnya buat free weight atau bebannya doang, teman kita juga ada di sini juga saya lihat ada buat treadmillnya juga ya. Oh iya, oke. Terus di sini kan saya lihat nih di depan sini kaca ada personal trainer nih. Oh boleh tahu personal trainer berapa harganya kok ya? Oke, kita ada 2 personal trainer profesional sama in-house. Ya. Nah, oke. Jadi kalau yang profesional ada tabel-tabelnya, jadi Iya. 3 kali seminggu bisa 850.000. Oke. Lalu kalau 4 kali seminggu sekitar 1 juta. 1 juta ya. Ya. Yang kalau in-house 700.000. Tapi yang untuk yang profesional ini udah punya program masing-masing kan ya? Maksudnya Ya, udah udah. misalnya program mau weight loss buat ngecilin badan atau mau ngebentuk otot itu udah punya programnya sendiri ya? Ya. Oke. Nah, bedanya apa sih diajarin sama personal trainer yang ada di Fever Gym ini dengan tempat lain? Intinya sih sama aja, cuma kan background masing-masing personal trainer itu juga mempengaruhi kualitas mereka gitu. Ya. Jadi kita punya yang profesional itu mereka juga sering ikut sembarangan. Oke. Minimal ketika mereka mau ngajar, mereka bisa apa ya? Bisa jadi pelaku buat dirinya sendiri dulu lah. Oke. Jadi terinspirasi yang mau latihannya karena emang yang ngajarnya emang profesional ya. Mereka juga ada. Oke. Kalau orang kalau sampai profesional kan mereka juga pelajari banyak isu untuk Iya. menjadi bodybuilder. Oke. Nah, ngomongin masalah alat tadi nih, saya mau cobain alat-alat di sini boleh kan kok ya? Nanti dibantu sama personal trainer di sini ya. Oke kok, terima kasih banyak atas interviewnya. Ya, sukses selalu.
Oke sobat, kita bakal latihan alat yang pertama di Smith Machine. Nah, Mas Rizal bakal ngasih tips and tricks yang efektif bagaimana menggunakan Smith Machine ya. Silakan Mas Rizal. Oke, jadi kita untuk ini incline ya. Jadi incline itu kita untuk fokusin di upper chest, jadi Upper chest ya? bagian atas. Oke. Nah, ini kita ketika negatif beban turun, kita tarik nafas. Oke. Ketika beban naik, kita angkat beban itu kita buang nafas. Dan posisi bar ini ada di upper chest ini. Oke. Ngaruh nggak sih sebenarnya nafas itu dalam angkat beban? Ngaruh. Jadi kalau kita salah dalam gerakan nafas, ketika kita angkat beban, kita narik nafas, otomatis kita nggak akan ada power. Oke. Jadi ketika kita angkat beban nih, kita narik nafas, jadi kita nggak akan ada power. Jadi harus buang nafas ya? Buang nafas. Ketika kita negatif, beban turun, itu kita tarik nafas. Oke. Sama dengan halnya deadlift atau squat. Nah, Ketika itu kita squat, narik nafas itu nggak akan balance. Itu nggak akan bisa. jadi harus kalau pas turun itu harusnya buang nafas. Buang nafas. Oke. Jadi itu yang bikin kita cepat capek, overtraining tuh ya karena ada nafas itu ya? Ketika kita ngangkat beban berat, narik nafas, jadi malah kita nanti jadinya kayak blackout. Kita nggak bisa nafas. Iya benar-benar ya banyak kayak gitu. Buang nafas. Saya cobain dulu deh boleh? Coba. Oke sobat, kita cobain dulu ya. Kaki di bawah, busung. Ah, sip. Ini udah benar ya? Udah benar. Ini penting busung, juga arch. Oke. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jadi kalau bisa sikunya agak ke depan dikit. Oh gini? Nah, biar nanti rotatornya dia nggak nahan banyak. Jadi kita Oke. fokusnya di chest. Jadi nggak ke shoulder ya? Ya betul. Good. Oke. Oke sobat, jadi benar tips and tricks yang dikasih sama Mas Rizal tadi. Jadi kalian harus tetap nafas itu harus diatur pada saat mengangkat beban pada saat bench press ya. Oke, kita akan ke alat yang selanjutnya. Baik sobat, kita bakal ke alat yang kedua. Ini favoritnya sama cewek biasanya karena mainnya lower body. Ya, Mas Rizal boleh dikasih tips and tricks sedikit? Nah, ini salah satu alat paling favorit di semua sih, mau cewek cowok alat favorit karena kan ini paling safety. Oh ya. Oke, ini seperti biasa kita tergantung mau fokusnya di otot apa. Kalau di squat kita agak bawah, tapi kalau di hamstring kita agak naik ke atas. Oh, oke. Biasanya fokusnya di sini dulu. Tetap dada busung, arch, Jadi harus tetap busung ya? busung. Dan untuk leg press kita nggak boleh sampai kunci gini. Oh. Cedera. Paling dilarang. Cedera. Cedera. Karena kita kalau sudah beban berat, ini akan ke bawah. Jadi nanti bisa fatal akibatnya. Oh, oke. Kita harus agak sedikit tekuk. Biar ininya juga nggak terlalu ngelok Ya. di lututnya. Biasa kita busung, buang nafas. Ketika beban turun, tarik nafas, kita angkat beban, buang nafas. Oke. Jadi tetap safety kita harus. Iya. Biar di sini juga busung. Jadi busung itu sebenarnya buat mengunci back kita ya? Iya, back. Jadi kita nggak terlalu banyak beban di lower back. Oh, Ketika oke. kita sudah main beban berat, terus kita nggak kunci, backnya akan tertumpu besar. Oh. Jadi nanti cedera di Cedera ya? Banyak yang cedera punggung karena cedera pinggang karena itu ya? Atau ketika lututnya lurus, banyak yang cedera, akhirnya lutut Masuk. kunci patah. Oh, fatal Itu ya? fatal. Oke. Gue cobain dulu ya. Oke. Main sini ya? Segini ya? Ya, kaki selebar bahu, Ya. lebar bahu lagi, agak naik ke atas sedikit. Oke, good. Karena Jadi buang napas. ketika kita ngangkat beban, Oh, oke. buang, taruh, tarik nafas, turun lagi, turun, dorong, buang nafas, hop, turun lagi jauh. Nah, good.
Ini sih kerasa banget ya. Ya, yang penting temponya. Jangan sampai temponya buru-buru, itu kita akan percuma. Oh, percuma ya? Iya. Temponya dijaga. Namanya kan time under tension. Jadi benar-benar kita rasain di otot yang kita tuju. Oke. Jadi kayak main muscle. Ya, muscle connection. Main muscle connection ya. Jadi sobat, jadi kalian juga harus menggunakan main muscle connection. Jadi pada saat latihan kalian juga harus ngerasain otot bagian mana yang kena, otot bagian mana yang kena, itu agar pertumbuhan ototnya jadi sempurna. Oke, kita bakal ke alat yang selanjutnya ya. Masuk ke alat yang terakhir adalah T-bar row. Ini alat buat latihan back. Nah, Mas Rizal mau kasih tahu nih bagaimana tips and tricks menggunakan T-bar row ini yang aman. Nah, jadi T-bar row ini kan kita fokusnya di middle back. Seperti biasa, tetap back kita harus arch biar tidak cedera lower back. Tetap dibusungin ya. Ya, busung. Kita busung, parang ke depan, tarik. Selalu gunakan muscle connection. Sampai pelan, jangan terlalu buru. Buang napas, ambil napas, tarik napas, buang napas. Oke, yang gerak cuma tangannya aja ya, badannya tetap ya badannya. Badan tetap. Badannya fix. Fokusnya di latissimus dorsi, jadi di middle leg sama di lats. Terus fokus pelan. Oke. Gitu. Oke. Jadi ini bagus banget buat bikin kita kayak V-shape. V-shape gitu ya. Di T-bar row ini yang Sama. yang lebih Misalkan manual ya. Manual. Ketika di tempat gym kita nggak ada T-bar row, kita bisa menggunakan dumbbell. Dumbbell ya seperti itu. Dumbbell bisa. Jadi kayak dumbbell ini, itu juga fokusnya bagus. Itu bagus juga ya kayak T-bar row ya. Kalau pakai yang stick bar yang di Stick sama, bisa. sama juga ya. Sama. Oke, saya cobain dulu ya. Gue bakal cobain dulu nih alatnya. Oke. Jadi ini Awalnya harus langsung di fokus di pusing dulu ya. Ini sebenarnya beda nggak sih ini sama ini atau ini? Beda. Beda ya. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Agak di sini ada. Nah, sikunya narik, sikunya dari belakang, narik tahan. Ya, fokusin tangannya di sini. Oke, jadi kalian harus tetap muscle connection ya. Jauh. Yap. Oh, gini. Masukin narik, dada busuk. Ya, oke, rasain di next stage ini. Iya. Berasa banget sih, Mas. Oke. Mantap. Oke. Sobat, itu adalah latihan kita yang terakhir di Fever Gym bersama Mas Rizal. Mas Rizal, makasih banyak atas tips and tricksnya dan dari beberapa alat di sini. Sukses terus, Mas ya. Oke. Saya juga ada pesan nih buat teman-teman yang di area Kalideres Cengkareng. Iya. Kalau mau bentuk badan silakan gabung di Fever Gym. Kita nanti komunitasnya bagus kok. Tuh. Personal trainernya oke-oke lah. Ya, oke. Datang langsung sobat ke sini ke Fever Gym. Kalian bakal cobain, diajarin sama personal trainer yang sudah mahir dan sudah lama di dalam bidang ini ya. Oke. Sampai di sini perjalanan kita di Fever Gym. Jangan lupa subscribe Keliling Gym. See you on next trip.